Mungkin dalam sholat nggak khusyuk, udah cari tempat lain. Mungkin di ibadah berbagi. Masih ingat ada, mungkin lupa kisah ini adanya di kitab Syarah Asmaul Husna Imam Al-Qushairi. Ada orang udah ibadah banyak gak jadi wali. Kenapa? Ibadahnya masih dengan dirinya, belum menghabiskan keakuannya. Maka kemudian di suatu kesempatan dia dapat ilmu menghormati simbol-simbol Allah Ta'ala, nama Allah, tulisannya ada nama Allah. Dia melihat ada orang buang kaligrafi yang di situ tulisannya alif lam lam ha. Bacanya apa? Allah. Dia lihat langsung bergetar hatinya. Ternyata itu kaligrafi lama, kertas lama dari papirus, Pak. Dia ambil, dia bersihin, kira-kira joroknya udah hilang, kemudian dia ambil atau dia makan. Dia nggak mau lagi ini kaligrafi nanti dibuang, biarlah dimasukkan ke dalam tubuhku, hancur dalam badanku daripada hancur di tempat yang jorok. Ya, jadi kalau dia potong-potong satu-satu sehingga tidak menjadi lagi satu lafaz Allah. Malamnya dia tertidur dan dia bermimpi bertemu yang punya nama. Yang punya nama siapa? Allah. Apa kata yang punya nama? Wahai hambaku, karena engkau menghormati namaku, aku jadikan engkau kekasihku. Sholatnya belum tentu diterima karena dalam sholat masih ingat selain Allah. Sholawatnya pun belum tulus. Ternyata ketulusannya ada saat dia menghormati satu nama, ya. Jadi kalau Quran jangan taruh di lantai, ya, kecuali nggak ada tempat berdiriin Qurannya. Ya. Oh, itu bukan Quran hakiki, iya, tapi kan ada nama Allah, ada nama Rasulullah, para nabi di situ. Ya. Dulu ada satu dosen nggak tahu di Jawa Tengah apa di Jogja, itu nginjak-nginjak Quran. Kata dia, ini apa? Ini bukan Quran, ini kertas, diinjak-injak. Nah, itu bahlulnya dia. Coba dia kalau berpikir, foto dia, nama dia dirobek orang. Masih ingat dulu Ahok dulu di demo orang, terus ada foto dia dibuat X. Nangis dia, Pak, sedih dia. Udah pernah gitu belum? Oh, kalau saya udah sering, antum lihat aja tuh di sosial media wajah kita terus X semua orang. Tapi saya nggak sedih, biasa. Emang saya pantas digituin, saya bukan orang suci, bukan orang yang mulia, pantas dihina. Kalau ada orang hina kita nggak apa-apa. Antum mau hina aneh hari ini juga boleh. Hari ini jadi murid, besok jadi musuh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya. Yang penting Allah meridhoi kita, itu aja. Kita nggak ada masalah. Mau dicoret 1000 kali juga nggak apa-apa. Yang penting Allah yang menciptakan saya nggak coret saya. Antum aja yang coret nggak apa-apa. Ya. Kalau Allah nggak coret, yang dicoret ntar siapa? Sedih, Pak. Ya. Jangan bikin begitu. Yang masih punya Facebook nih, saya udah nggak punya Facebook. Di unlike sama orang aja, jantungnya langsung, ya kan? Nggak siap dibenci orang, maunya disenangi orang terus. Mau berjuang, mau jadi dai, mau jadi guru, mau jadi mujahid, nggak siap dibenci. Berhenti ente jadi mujahid, ya nanti jadi jahat. Kenapa? Salah satu perjuangan itu pasti dibenci orang. Salah satu perjuangan dakwah dibenci orang karena kebenaran yang kita yakini, pasti. Dan itu sudah sunnatullah. Yang paling banyak dibenci siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai diusir. Ya. Kita beruntung dakwah kita masih dimudahkan oleh Allah di akhir zaman. Ya, masih dimudahkan, nggak ada masalah kalau ada orang kemudian mempermasalahkan. Apalagi Pak pengurus, ya, jangan patah arang, jangan kalau kemudian mundur jika ada masalah. Biasa-biasa aja. Orang akan tambah dewasa jiwanya, akan terlatih kolbunya, akan murni kolbunya jika ketemu masalah. Min alamatin nujhi fin nihayat ar-ruju'u ila Allah fil bidayat. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuh. Ya, dua langsung.
Apa ciri-ciri orang sukses baik di dunia ataupun di akhirat? Apa ciri-cirinya? Yang antum tahu? Apa ciri-cirinya, Pak? Ciri orang sukses? Nah, itu mau setelah sukses. Waktu awal dia berjuang, awal dia sekolah, awal dia berdagang, berbisnis, kerja, ini bakal sukses nih. Ciri-cirinya apa? Rajin masuk kerja? Belum tentu. Udah banyak yang rajin 20 tahun ya, masih gitu-gitu aja hidup ya. 20 tahun baru lunas rumahnya kan, berarti belum masuk. Apa ciri-cirinya? Nah, itu kalau dunia. Kalau akhirat sama. Sukses di akhirat itu indikatornya di padang mahsyar, mau meninggal dulu nih, meninggal husnul khotimah, dikubur dipermudah oleh mungkar nakir, bangkit di padang mahsyar, kemudian kita sudah disatukan di soft umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian waktu dihisab, di mizan, ditimbangnya dengan timbangan dan hisab yang gampang. Siratal mustaqim lewatnya mudah, masuk surga. Itu indikator sukses kalau di akhirat. Ada yang di atas lagi itu yang lebih sukses. Kita kan sering ngomong ini, yang penting bisa makan sehari gitu kan. Nah, itu terlalu kecil kesuksesan yang antum cari ya. Jangan begitu. Kalau punya cita-cita jangan begitu, citanya tinggian dikit ya, jangan tersinggung ya. Tersinggung juga nggak apa-apa, emang pengajian ini tuh nyinggung-nyinggung orang kok yang mau disinggung ya. Murid itu disebut murid karena kemudian gurunya tampar-tampar dia dengan kata-kata, benar nggak? Kalau antum memang siap jadi murid, siap saya kata-katai, siap nggak dikata-katai? Kalau nggak siap dikata-katai, cari guru yang lain yang kira-kira antum siap menerima kata-kata dia. Jangan enak-enak doang. Kalau cuma dapat ilmu itu mah gampang, Pak. Itu namanya muta'allim. Maka beda murid dengan muta'allim. Muta'allim ini cuma pelajar, dia maunya cuma transfer ilmu. Tapi kalau murid diajarin beramal, diajarin berjuang, diajarin wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus siap dikata-katain ya. Kalau antum nih punya guru, kita tersinggung mulu kalau dia ngomong, udah istikharah cari guru yang lain, gak ada apa-apa, gak ada masalah ya. Gimana? Pak Hashim tersinggung gak kalau aneh ngomong? Kan udah senior nih, kita masih junior, tapi malah jauh-jauh dateng nih. Gak antum gimana, Pak? Kan ya sama kan, sama-sama udah putih kan. Kita ngomong begini dari tadi, tersinggung gak? Atau menikmati? Kita mau tanya, dipijit tuh enak gak? Sakit? Oh berarti gak suka pijit. Kenapa ada orang katanya sakit tapi minta dipijit lagi? Setelah dipijitnya enak, itu Pak ya. Kata-kata guru itu seperti tukang pijit. Ada urat nggak bener dia teken. Bukan berarti tukang pijitnya dia sehat, dia mungkin juga ada masalah di badannya. Nah itu cara mandang guru, kira-kira begitu ya. Tapi jangan dianggap tukang pijit juga guru kita ya. Ini cuma analog aja Bapak Ibu ya. Jadi siap jadi murid, harus siap dikata-katai ya. Siap kemudian digembleng ya. Satu saat kalau ada masa kita itikaf bersama, zikir ya, minimal kalau nggak sanggup 40 hari ya 7 hari 3 hari ya. Sekarang kayaknya suluknya harus gaya milenial. Orang-orang kalau zaman-zaman kita dulu, kalau saya kholwat Pak, nggak boleh bawa handphone, emang nggak ada handphonenya ya. Makan dikurangi, yang kira-kira membuat syahwat kita tinggi seperti daging dikurangi, yang syahwat makannya tinggi protes. Itu ajaran apa tuh ngelarang kita makan pakai daging? Ya, kalau dokter sama food combining, pakar food combining ngomong, kamu jangan makan ini ya, nggak disebut aliran. Tapi kalau kita buat majelis, kita bilang ke murid, hari ini, 3 hari ini, 4 hari ini, 10 hari ini jangan makan daging. Banyak yang protes tuh, dianggap itu mengharamkan yang halal. Tapi kalau dokter yang ngomong, kenapa yang diterima? Sejak kapan guru lebih hina daripada dokter?
Ya enggak sih, enggak begitu-gitu amat ya. Guru nggak boleh baper lah ya. Ciri-ciri orang yang sukses perjalanannya mendekatkan diri kepada Allah. Apa ciri-cirinya? Ar-ruju' ilallah fil bidayat. Dari awal dia sudah bergantung kepada Allah. Dari awal dia sudah berniat ingin menghabisi egonya. Maka apapun titah gurunya diikuti. Dia rajin beramal. Ya. Baru berhasil. Ya. Man asyraqat bidayatuhu, siapa yang rajin di awal dia masuk bekerja, di awal dia berkhalwat berlatih, di awal dia ngaji, asyraqat nihayatuhu, maka terang benderanglah ujungnya, pasti dia sukses. Suksesnya santri dia terima. Nih saya pernah jadi santri, sampai sekarang saya masih menganggap diri saya santri. Maka kalau keluar kota kemana-mana, bahkan sekarang ada guru-guru saya, itu saya senang ya, masih cium tangan mereka, masih takzim khidmat ke mereka, nikmat sekali. Apalagi kalau dikata-katain, disinggung, saya senang banget. Kamu ntar jangan begini ya. Itu nikmat sekali karena seperti diperhatikan. Seperti diperhatikan. Ya. Nggak ada tersinggung saya. Malah senang. Karena selama ini nyinggung orang mulu, nggak ada yang nyinggung saya. Jadi ketika ada yang nyinggung tuh senang. Tapi kalau guru nggak nyinggung, maka saya cari orang yang nyinggung itu orang yang memusuhi saya. Tapi saya tidak akan memusuhi dia. Kadang-kadang aib kita yang bisa baca musuh. Maka bersyukurlah punya musuh. Tuh ada nggak antum yang begitu? Ya, hidup tuh indah. Walaupun si musuh ini dadanya sudah deg-degan ya, mau ketemu kita mah biasa aja. Kita nggak musuhin dia. Ya. Kolbu yang dipenuhi nama sang baginda, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sudah tidak ada lagi memusuhi siapapun kecuali dalam nama Allah subhanahu wa ta'ala ya. Man asyraqat bidayatuhu, maka siapa yang rajin belajar di awal, maka jadi ulama di ujung. Rajin beramal di awal, maka menjadi zahid, menjadi amil di akhir. Rajin bermakrifat di awal ya, maka dia akan jadi wali Allah di ujung.